Usai mengulas tentang aneka kue tradisional yang ada di Pulau Jawa, kini kita tambah wawasan dengan mengenal beragam jenis hewan yang ternyata memiliki kedekatan dengan dinosaurus. Ya, dinosaurus hidup pada ratusan juta tahun yang lalu. Namun ada beberapa hewan yang bisa disebut juga sebagai kerabat dinosaurus. Kalau yang satu ini nih, sudah sering kita lihat ya. Hewan yang masih berkerabat dengan ayam. Inilah kalkun. Unggas berbulu ini memang termasuk hewan teritorial. Jadi kalau ada yang memasuki wilayahnya, pasti mereka akan saling menendang, beradu kepala, dan mematuk. Tapi berkelahi seperti ini juga untuk menarik perhatian betinanya loh. Meski masuk dalam keluarga burung, kalkun tidak bisa terbang tinggi. Ahli paleontologis memastikan kalkun sebenarnya adalah keturunan dari dinosaurus, yaitu jenis Tyrannosaurus. Ini karena kalkun memiliki furcula seperti Tyrannosaurus. Furcula merupakan bagian penting dari mekanisme penerbangan burung. Ia menjadi titik penghubung untuk otot dan alat penguat bagi sayap. Tulang itu sendiri sebenarnya elastis yang melepaskan energi saat burung mengepakkan sayapnya. Pada tubuh Tyrannosaurus, furcula berguna sebagai struktur penopang saat dinosaurus itu memegang mangsanya. Kesamaan tulang inilah yang membuat kalkun masih memiliki hubungan dengan predator ternama di zaman dinosaurus, yaitu T-Rex dan Velociraptor. Menarik bukan? Ini adalah salah satu biota laut yang memiliki umur cukup panjang. Hal ini juga karena daerah habitatnya yang jarang dijamah. Nautilus ini tinggal di laut dalam dari kedalaman 40 meter sampai 800 meter. Area hidupnya memang cukup dalam untuk makhluk laut sekalipun. Nah, jika ada manusia menangkapnya, pasti menggunakan jala yang cukup panjang untuk mencari Nautilus. Lalu kemudian perangkapnya diberi makanan yang menjadi kesukaan Nautilus, yaitu udang, kepiting, atau ikan-ikan kecil. Sebenarnya pada tahun 1999 sudah ada usaha konservasi untuk Nautilus, sehingga termasuk hewan yang dilindungi. Nautilus digolongkan biota yang cukup langka karena waktu memijah mereka adalah 1 tahun sekali. Sahabat Ragam, ternyata Nautilus ini selama berjuta-juta tahun tampilannya nyaris tidak berubah. Hanya ukurannya saja yang mengecil. Hal ini terbukti dengan adanya fosil cangkang Nautilus dari zaman purba yang memiliki ukuran cukup besar. Fosil yang ditemukan di Madagaskar ini sudah berumur 100 juta tahun loh. Wah, berarti biota yang satu ini sama perubahannya dengan dinosaurus ya. Luar biasa bukan? Nautilus juga termasuk hewan nokturnal ataupun banyak beraktivitas pada malam hari. Walaupun begitu, Nautilus juga suka sering keluar pada siang hari. Hewan ini termasuk dalam Cephalopoda atau yang seakan-akan berjalan dengan kepalanya seperti pada cumi-cumi, sotong, dan gurita. Bahkan Nautilus ini punya sifon yang dipergunakan untuk mendorong badannya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari jumlah tentakel dan cangkangnya. Nautilus memiliki tentakel yang sangat banyak. Jumlahnya tak kurang dari 90 tentakel dan cangkangnya membuat Nautilus menjadi semakin cantik. Tapi karena kecantikannya ini, Nautilus banyak diburu untuk diambil cangkangnya dan juga dimakan dagingnya. Sahabat Ragam, seharusnya kita menjaga kelestarian dari biota laut yang spesial ini ya, bukan malah memburunya. Satu lagi hewan yang memiliki kedekatan dengan dinosaurus yaitu belangkas. Hewan ini banyak ditemukan di sekitar pesisir pantai. Belangkas memiliki bentuk seperti ikan pari dengan kulit yang kaku dan keras. Sahabat, saat Ramadan tiba, masakan dari telur belangkas ini menjadi kuliner favorit di Kendal loh. Hal ini menjadi tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Karena ada mitos yang dipercaya, dengan memakan telur belangkas, maka Ramadan tahun depan akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Sahabat Ragam, mengonsumsi belangkas memiliki resiko yang tinggi, karena di dalam tubuh si belangkas terdapat racun yang sangat berbahaya. Jika tidak bisa mengolah dengan benar akan menyebabkan kematian. Pertumbuhan belangkas ini termasuk lambat. Belangkas baru bisa bertelur ketika berumur 9 tahun. Meski telur yang dihasilkan mencapai ratusan ribu, namun hanya sedikit yang dapat bertahan hidup. Karena itu, belangkas semakin langka. Belum lagi perburuan yang semakin marak. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian belangkas dengan cara tidak mengonsumsinya. Hewan nokturnal ini sering dijuluki fosil hidup loh.
Belangkas merupakan hewan purba yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan sejak periode Devon, yaitu waktu sekitar 400 sampai 250 juta tahun yang lalu. Melihat dari tahunnya, sudah dipastikan ya, jika belangkas sudah hidup di zaman dinosaurus. Tak heran jika belangkas disebut juga hewan purba. Selain hidup di pesisir pantai, belangkas juga biasa tinggal di dalam laut. Seperti di darat, mereka menyukai tempat yang berpasir. Tempat yang berpasir sangat menguntungkan bagi belangkas. Karena pergerakannya tidak terlalu cepat, hewan purba ini memanfaatkan pasir sebagai tempat persembunyiannya. Dengan menggunakan kaki-kakinya, belangkas menggali pasir sehingga dapat bersembunyi daripada pemangsanya. Luar biasa bukan? Sahabat Ragam, ulasan tema yang terakhir yaitu adalah referensi wisata yang akan memacu adrenalin Anda. Tak hanya sekedar berwisata, kita juga dapat menikmati aktivitas ini sebagai bentuk olahraga yang asyik dan menyenangkan. Saat Anda berlibur ke Bali, tak hanya dapat menikmati alam Bali yang menawan, namun Anda dapat mencoba beragam aktivitas seru sambil menikmati keindahan bawah lautnya. Terdapat sebuah tawaran seru yang bisa Anda coba. Inilah Dive Walker. Untuk menuju ke lokasi Dive Walker, Anda akan diantar menuju ke ponton atau spot yang memiliki kedalaman sekitar 35 meter menggunakan speedboat. Kemudian instruktur akan memberikan pengarahan yang dilanjutkan dengan pemanasan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai Dive Walker. Kondisi tubuh haruslah fit, tidur tidak kurang dari 6 jam, dan tidak menderita penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Dive Walker sendiri adalah jenis kegiatan bawah laut yang menggunakan helm stainless yang dilapisi kaca anti pecah. Wisatawan bisa bernafas dengan bantuan angin yang dihubungkan pada pipa yang terdapat di helm. Untuk bisa menuju titik penyelaman, wisatawan harus menuruni anak tangga dan turun perlahan. Saat tubuh mulai tenggelam dalam air, saat itu pula equalizing atau adaptasi tubuh terjadi. Kuping akan terasa berdengung, namun tak perlu panik karena setelah tubuh menyesuaikan pada kondisi bawah air, kondisi tubuh akan kembali normal seperti biasa. Aktivitas yang bisa dilakukan ketika berada di bawah laut, yaitu menyaksikan ratusan ikan hias yang menari-nari di antara terumbu karang. Selain itu, Anda juga bisa memberi makan ikan-ikan ini. Waktu yang pas untuk bisa menikmati alam bawah laut ini yaitu pada pukul 8 hingga 10 pagi. Hal ini dikarenakan visibilitas atau jarak pandang masih sangat bagus. Ada sekitar 6 pipa besi khusus yang diperuntukkan untuk wisatawan yang ingin mencoba Dive Walker. Syarat usia yang bisa ikut dalam kegiatan ini adalah 12 tahun sampai 60 tahun. Bagaimana sahabat? Tertantang ingin mencoba? Tunggu apa lagi? Setelah dari Bali, kita menuju ke Baturaden, Purwokerto. Di sini Anda dapat melakukan aktivitas slackline. Aktivitas yang satu ini memang memerlukan keterampilan khusus terutama keseimbangan badan. Tetapi tak ada salahnya Anda untuk mencobanya. Para pecinta slackline biasa berlatih di Curug Bayan, salah satu objek wisata yang ada di kawasan Baturaden. Akses jalan yang mudah dan tempatnya yang nyaman membuat tempat ini banyak dikunjungi saat akhir pekan. Slackline merupakan olahraga meniti tali dengan ketinggian tertentu yang mana titik akhir berada di bagian seberang tali. Ada 3 jenis model slackline. Pertama ada long line, high line, dan trick line. Curug Bayan biasa digunakan untuk long line. Jika long line biasa dilakukan di atas tanah, di sini dilakukan di atas air yang tepat berada di depan air terjun. Ini juga biasa disebut water lining atau meniti tali di atas air. Jelas ini bukan tipe long line biasa. Dengan panjang lintasan dan kencangnya tiupan angin, tak jarang membuat para pecinta slackline banyak yang jatuh. Namun keseruan inilah yang didapat. Jika mampu melewati hingga titik seberang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Untuk trick line biasanya dilakukan di sekitaran kampus Unsud. Dengan menjadikan pohon sebagai tiang penyangga, komunitas slackline ini mampu melakukan trik-trik menarik di atas seutas tali. Mulai dari duduk, berbaring, hingga telentang, mampu dilakukan dengan baik. Untuk dapat melakukan gerakan tersebut memang perlu latihan yang rutin dan kesabaran ya. Terakhir ada aktivitas yang sedang hits di Pulau Dewata, Bali. Ya, inilah flyboarding. Olahraga air ini menawarkan keseruan dan kepuasan tersendiri bagi wisatawan.
Anda akan diajak menghabiskan waktu dengan merasakan beragam sensasi yang diberikan. Flyboarding adalah jenis olahraga air yang muncul di Inggris pada tahun 2011. Permainan ini mengkombinasikan antara jet ski dan jetpack. Jika Anda ingin menguji adrenalin Anda, langsung saja menuju Tanjung Benoa, tepatnya di Benoa Flyboarding. Menggunakan speedboat, Anda akan diantar menuju ke titik flyboarding. Kondisi perairan yang bisa digunakan sebagai tempat bermain flyboarding yaitu perairan bebas karang. Hal ini tentu atas alasan keselamatan. Pertama, Anda akan diajak oleh instruktur flyboarding yang menjelaskan mekanisme alat yang digunakan. Kini saatnya menjajal kemampuan. Tak mudah memang bermain flyboarding. Kondisi arus turut mempengaruhi mudah tidaknya dalam menyeimbangkan tubuh. Jatuh menjadi salah satu bagian dari permainan ini. Namun Anda tak perlu khawatir. Selama Anda tidak panik, tubuh tidak akan tenggelam. Pasalnya sudah dilengkapi dengan baju pelampung. Jika Anda sebagai pemula, perlu beberapa percobaan untuk Anda bisa berdiri tegak dan terbang dengan flyboarding. Sensasinya begitu luar biasa. Adrenalin seakan memuncak tatkala tubuh digerakkan oleh selang. Secara teknis, flyboard akan dipasangkan ke jet ski dengan selang Kevlar yang berfungsi untuk memompa air, sehingga membuat tubuh tetap melayang dan pengemudinya dapat mengontrol pergerakannya dengan kaki dan tangan agar tetap stabil. Flyboard dipakai di bagian punggung dan kaki. Dengan menggunakan alat ini, penggunanya dapat melakukan berbagai atraksi layaknya seorang stuntman. Flyboard dapat terbang hingga 10 meter. Wow, benar-benar luar biasa bukan? Sahabat Ragam, tak terasa 30 menit sudah kami menemani pagi Anda dalam Ragam Indonesia kali ini. Semoga seluruh sajian kami bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kecintaan Anda terhadap Indonesia. Saksikan terus Ragam Indonesia hanya di Trans 7. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.